Halo guys, jadi kemarin kita baru bikin Yes or No Challenge dan banyak banget yang request bikin Paranormal Experience Challenge. Oke. Ini bakal seru dan ini jam seperti biasa kita selalu syuting jam setengah 2 malam. Kelihatan nggak? Nah, oke. Oh, Luffy jangan ceritain di rumah ini ya. Masalahnya nanti aja deh. Dulu pernah di rumah aku yang dulu juga. Tepatnya kan rumah aku yang dulu tuh di ujung gang. Gangnya tuh buntu. Dan di ujung gang itu rumah yang paling ujung tuh. Dari kemarin masih kita gang terus aja yang rumah yang gang itu. Ya lihat aja daerah kampus depannya, kalau misalnya banyak kos-kosan kan banyak gang-gangan gitu kan. Berarti mana banyak kejadian di rumah itu ya? Di rumah yang dulu Yang itu. dulu itu. Sama yang dulu. Rumah yang pertama. Terus Di situ tuh waktu itu di rumah tuh cuma ada aku, tante, saudara, pembantu. Nah, dan di situ ada tangga kan yang naik ke lantai 2. Di lantai 2 tuh sesudah udah connect tangga langsung nemu nemu kamar, Pokoknya tolol banget aja. Bener liat gak sih? Nggak lihat aja. Serem banget aja terus. Nah, kalau udah naik tangga itu langsung nemu kamar. Kalau udah naik lantai 2 tuh langsung nemu kamar, itu tuh kamar tante. Nah, kita tuh di bawah, aku, saudara, sama pembantu di bawah, bertiga nonton. Tangga tuh di depan kita, di sebelah TV pokoknya ada tangga ke atas. Nah, di atas tante orang tuh tiba-tiba ke bawah nanyain, kan apa dipanggil kakak, kak, tadi siapa yang ke atas? Waduh. Siapa? Kan ada yang ngekos kan dulu, rumah aku kos-kosan, siapa yang namanya aku lupa, pokoknya dipanggilnya Teh Neng aja. Teh Neng bukan dah bapak-bapak. Ntar nggak tahu, udah nggak ada yang naik, dalam cuma bertiga di rumah juga. Terus siapa tadi yang kesana? Nggak tahu. Bentar dilihat dulu, aku naik kan langsung ke atas, soalnya di situ aku cuma cowok sendiri. Sesuatu berani. Cuma cowok sendiri. Tapi mana belum pernah ngeliat yang gitu-gitu. Belum kan? pernah. Terus. Kesana naik kan ke atas, dan di atas tuh langsung lorong kamar-kamar kan kiri kanan tuh. Di situ pas di ujung pintu yang mau keluar ke balkon belakang, emang ada bukan sejenis anjing, kakek-kakek gitulah, pakai gamis, pakai peci. Di mana? Di ujung lorong itu, di rumah orang. Waduh, terus Kayak pakai gamis. mana nggak bilang Turun aja. ayo di sini gitu? Enggak, anak kecil lah itu. SD kelas berapa ya? Sebelum pindah ke kelas 5, kelas 6 awal lah itu. Sana aja. Langsung turun itu. Langsung balik lagi, orang nggak samperin, balik lagi ke tante. Kan manggilnya Uwa kan. Wah, itu tadi kakek-kakek kan turun. Iya, kakek-kakek. Siapa ya? Nggak tahu. Jadi gua mana nggak curiga gitu? Nggak tahu ya. Mikirnya orang. Ya kan nggak mungkin dong ada orang maling dong kalau ada orang di Ya rumah. nggak tahu, makanya takutnya. Ya soalnya tante orang tuh diem di depan pintu banget, nongkrong depan pintu kamar lah gitu, ngopi kayak gitu, ngerokok kan, emang ngerokok tante orang. Terus tiba-tiba ada yang lewat dari tangga. Otomatis kalau yang lewat dari tangga itu pasti lewatin kita yang di bawah lagi nonton. Terus Dan nggak ada yang lewat. Sampai sekarang masih Terus mana merinding? misteri. Takut langsung jadi parnoan di situ. oke. Semenjak itu jadi parnoan. Itu kelas berapa tadi? Kelas 5, kelas 6 gitu. Waktunya yang cerita nih. Sebenarnya yang kalau cerita langsung klimaks sih. Kamu nggak ada cerita lagi? Ada sih tapi ya udahlah. Ada tuh. Parno. Udah, naik dulu. Mana udah ini masih ada lagi ya? Kalau Masih langsung ada. klimaks banyak. Masih ada. Oke, yang cerita sedikit dulu ya. Oke guys. Jadi ngeblur. Oke. Jadi ngeblur. Gua itu nggak percaya sama roh halus, gua nggak percaya sama makhluk halus sampai gua umur SMA kelas 3. Gua bener-bener, gua sering jurit malam, gua sering jalan-jalan kemanapun itu, tempat-tempat yang angker. Mungkin karena gua dulu sering pesantren kilat dan lain-lain. Dari sekolah itu sering banget pesantren kilat ke hutan malam-malam dan lain-lain segala macam itu gua sering. Walaupun orang-orang bilang banyak penampakan atau apa-apa, gua samperin tempatnya dan gua nggak lihat apa-apa. Saking gua penasarannya dulu. Jadi pernah waktu SD orang-orang bilang di situ ada something yang wrong. Gue sendiri samperin, gue center, gue cari, nggak ada. Itu benar-benar gue cari, nggak ada guys, gue bilang gitu. Jadi gue tuh emang bisa dibilang waktu kecil itu emang gue berani karena gue belum pernah lihat yang gituan. Dan akhirnya saking gue penasaran ya,
nih ceritanya ya. SMA kelas 3. Gue SMA kelas 3. Enggak, dengerin dulu. Tukeran. Apaan sih? Masih ada di belakang. Sampai akhirnya SMA kelas 3 gue lagi di sekolah, di kelas. Dan Oke. gue punya sahabat namanya Rehan Ahmad Ramdhani, gue sebutin aja namanya. Nah, terus di situ gue lagi gabut karena gue bukan tipe orang yang belajar di sekolah. Dan gue itu emang kalau di sekolah itu kerjanya cari yang aneh-aneh, liat 9gag. Kalau liat handphone tuh di BB tuh liat 9gag segala macam. Dan akhirnya Ehan ngomong gini, duh gue kok gak dapet cewek ya, gini-gini. Ini cewek nih bener-bener cantik banget nih, gini-gini. Terus gue bilang kan, gimana ya nih nggak ini cantik itu dapetnya pelet gitu katanya tuh. Emang ada apa pelet katanya? Pelet ikan. Ada loh, Aing pernah baca di Kaskus namanya Spirit Conjuring. Apaan itu? Oke, di sinilah, di sini nih. Spirit Conjuring. Jadi setelah gue baca-baca di Kaskus, itu gue sering banget main ke forum supranatural, senologi, sama sejarah. Gue sering banget main ke tempat-tempat itu karena gue saking penasarannya. Gue bisa klop dan nyambung. Lu tau Ewing HD nggak? Tahu. Itu gue bisa Suka nyambung nontonin itu. nyambung banget sama dia karena gue sama dia emang penggemar misteri. Gue sama dia sama-sama tukang baca blog yang namanya Enigma dulu itu. Dan akhirnya gue bilang masalah masih di kelas, gue masih ngomongin masalah pelet. Gue bilang, emang ada apa yang kayak gitu? Emang ada apa yang kayak gitu ya? Terus dia bilang, ada Taufik, teman Aing ada yang bisa. Terus Aing, gue pernah baca. Masa sih? Tapi Aing pernah baca sih di Kaskus Spirit Conjuring. Katanya kalau mau dimasukin spirit gini-gini, kita harus bayar maharnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Sampai kalau yang kelas S itu kita bisa bayar sampai harga sekitar 10-20 juta. S plus berapa? Nah, S plus ada juga, itu atasnya lagi. Bentuknya pun aneh-aneh guys. Jadi gue nggak percaya, tapi itu keren menurut gue karena gue masih SMA dulu. Menurut gue itu keren. Itu ilmu fantasi. Kita bisa conjure yang namanya phoenix, naga, atau fairy atau nim atau apapun itu mereka sebutnya. Pokoknya mythical creature yang pernah ada di hayalan kalian lah. Itu tuh katanya emang beneran ada di dunia nyata. Gue penasaran dong, dan kalian tahu sendiri, gue itu bener-bener cinta yang sama namanya dragon. Gue bener-bener dragon lovers banget. Dan gue pengen tahu aja, gue baca-baca naganya tuh gak cuma satu, naga biru, naga merah, naga emas, naga hitam, naga putih, merah, kuning, hijau. serius itu macam-macam dan benefitnya beda-beda. Gue gak percaya dan gue bener-bener gue cuma ketawa dong, anjing masa sih, bacot banget. Terus teman gue ngeliatin di Kaskus forum temennya dia yang bisa itu. Gue sampai sekarang masih sahabatan sama orang yang bisa conjure ini. Akhirnya Ehan ngeliatin terus gue lihat, ini masa sih Han harganya segini. Harga yang naga itu kelasnya kehitungnya A plus sampai ke S. Si naga itu harganya bisa sampai 5 juta ke 10 juta. Terus gue penasaran kan, akhirnya yaudah yuk main yuk ke tempatnya dia. Nah, gue udah pindah ke sini, ke rumah ini waktu itu. Rumah ini bener-bener rumah ini. Makanya gue nggak takut tidur sendiri, sama gue nggak takut kalau ditinggal bokap nyokap. Akhirnya gue pergilah kan ke tempat orang yang bisa conjure itu. Bersambung. Mana dulu? Bersambung. Akhirnya pergi ke tempat orang yang bisa Conjure itu sama teman gue, si Rehan. Kalian pasti tahu kan rumah sakit yang udah yang udah pakai itu kan di situ. Itu pertama orang kesana tuh kelas 1 SMA. Pertama kesana. Dan itu BMC masih dibolehin masuk tuh orang-orang di atas jam 11 malam. Masih jam 11 malam dibolehin masuk. 1 SMA. Dan kalau sekarang kan BMC kalau mau masuk malah harus siang-siang. Oh, ini udah kuliah. di atas jam 5 udah nggak boleh. Di atas jam 5, di atas maghrib udah nggak boleh. Dan waktu itu orang masuk bolehnya tuh di atas jam 11 malam. Bolehnya. Soalnya nunggu warga sepi kan. Nah, waktu itu orang masuk sana. Berapa orang ya? 9. Pokoknya kok ngeblur. Nah, bentar. Dan yang lewat. Nah, ya kan ke BMC kan 9 orang. Pokoknya tuh kita dibagi 3 tim dan di situ 3 orang kan, 9 orang.
Aku tuh ada sama dua teman aku. Yang satu tuh emang dia bisa Bisa lihat. bisa komunikasi. Hmm. Dia emang di rumahnya itu emang ngebuka kayak apa? Bukan ngebuka sih, Gerbang. nerima orang kalau mau tentang supernatural gitulah pokoknya. Waktu di lantai 2 tuh teman orang tiba-tiba ngomong, jangan lari. Dia tuh ngeliat ke bawah, Yang bisa itu. Aing berdua bingung kan, anjing bingung, kok bisa gitu kan. Adalah biarin. Pas taunya dia lari ke bawah, aku sama teman aku yang satu lagi kejar kan ke bawah, ngejar. Taunya dia ke bawah lagi jongkok, terus kayak ngelus-ngelus. Anjing. Dan itu nggak ada apa-apa. Dia ngelus-ngelus tapi ambil jongkok di bawah gitu, ngelus-ngelus. Udah tuh jangan lari, udah kita mah nggak akan ngapa-ngapain, sama nggak usah takut. Fuck anjir terus. Aing dari jauh, jarak adalah 5 meter, Aing diem. Anjing itu dia ngapain sih tuh? Ya biarin ya. Terus tiba-tiba menurut orang ya si yang makhluk itu tuh langsung lari lagi. Soalnya dia tuh langsung lari gitu. Dan langsung gitu. Jadi jalan-jalan lagi sih. Oke. Jalan-jalan aja. Dan waktu beres dari situ keluar, aku iseng nanya ke penjaganya, Pak, di sini tuh ada makhluk halus yang emang khas nggak gitu, misalnya siapa gitu yang diem di sini tuh yang terkenalnya lah gitu. Dan bilang ada, namanya tuh Orin. Orang langsung nanya, wujudnya gimana Pak? Anak kecil. Segede apa? Kecil banget tapi. Oke, kelar. Berarti itu yang tadi dipegang sama dia ya. Itu maksudnya, oh ternyata emang dia magang ngelus-ngelus di bawah. Setelah orang nanya ke penjaganya, emang Tapi mana di situ BMC kayak gitu doang kejadiannya. masih ada sih orang ke BMC 11 kali. Lumayan anjing. Sering banget, ini sampai udah hatam jalannya. Itu di BMC yang pertama. Terus yang ke beberapa kali lagi adalah pasti gangguan-gangguan dari kursi ngegeser. Tiba-tiba sendiri. Di satu ruangan yang kekunci. Ada ruangan yang dikunci, itu ruang apa ya, yang lupa. Kuat banget ya tenaganya, berarti ada poltergeist. Dulu kuat banget. Sekarang orang kesana lagi setelah udah 5 kali kesana udah mulai biasa aja. Awal-awal ada yang paling dilarang tuh ruang bayi. Iya, dari sampai sekarang juga kan. Sampai sekarang, cuma sekarang orang udah biasa aja. Awal-awal sana anjir yang namanya, merinding langsung tuh kan, merinding. Di ruang bayi itu pokoknya di ujungnya tuh ada kayak meja kayak resepsionis gitulah buat daftar-daftar gitu kan dulunya. Di sebelahnya tuh ada ruangan, nggak tahu ruangan apa, pokoknya kosong. Orang pernah iseng sama temen, pokoknya yang suka gitu-gitu hal mistis tahu kan, biasanya buat ngundang makhluk kayak gitu biasanya pakai rokok gudang garam merah. Itu yang orang dengar dari orang-orang tua dulu lah, pakai gudang garam merah. Iseng kan bawa berapa batangnya, 3, 4 waktu itu. Dicobain satu, dinyalain satu kan, dinyalain, disimpan di ruangan itu. Simpan cuma berapa menit ya, 10 menit, 15 menit, habisnya tuh habis sampai yang tahu kan abunya tuh, celacahnya tuh udah ngebentuk rokok. Ya, celacahnya ngebentuk rokok semua, mati semua. Dan dari situ oke. Dan beberapa lama kemudian kesana lagi, ada yang kesurupan, ada yang sampai sama mas-masnya diusir, udah jangan kesini lagi gitu. Sampai akhirnya orang 11 kali kesana. Sampai nggak ada apa-apa bisa. Sampai nggak ada apa-apa. Sampai orang foto-foto di dalam ruang bayinya. Foto-foto loh. Terus emang aku teh pas SD kelas 6 pernah punya temennya tuh yang bisa buka tutup mata batin gitu. Terus kan asalnya aku nggak percaya, gara-gara iya aku tuh punya tapi bukan temen sekolah, dia tuh temen main gitu. Terus dia tuh emang kayak punya gitulah, turunan dari kakeknya emang bisa kayak gitu. Pas dicobain kayak gitu, aku awalnya nggak gimana-gimana. Terus sampai pas di jalan pulang, tiba-tiba kayak orang biasa di pinggir jalan, tapi mukanya tuh udah rusak gitu. Aku kira tuh orang biasa, tapi Kamu dibukain? iya. Modar. Terus Soalnya abis itu aku langsung sakit, panas Saya tinggi. juga gitu sih pernah. serem. Panas tinggi itu udah serem banget. Aku pertama ngelihat aku panas tinggi, muntah, pokoknya sesakit-sakitnya lah itu. Punggung berat. Pokoknya udah kayak gitu bang. Terus sama temen aku teh udah lama kelamaan hilang, tapi sesudah itu teh emang sering ngerasa ya kayak gitu pas SMA. Itu nggak usah ditutup lagi kan sebenarnya.
Oh ya. Terus pas SMA, Dibukanya gimana? ya begitulah. Terus Terus ya pas SMA, teman-teman SMA aku udah tahu pokoknya kalau aku udah diem sendiri, pokoknya kelas 10 11-nya bareng sama aku diem teh udah ya tau lah. Terus ada apa Pius? Ada apa? Sampai pas kelas kelas 11 hari apa? Kelas 11 aku tuh itu kan emang ruangannya serem banget. Soalnya itu dulunya lab, jarang dipakai tapi jadiin kelas gitu. Terus emang serem, di belakang suka tiba-tiba kalau misalnya aku lagi ngeliat papan tulis tiba-tiba kayak ada jadi kayak muka gitu. Muka gede banget dan aku jadi nggak mau lihat papan tulis. Muka Jadi kayak muka, kayak yang ngebentuk, berbentuk kayak berbentuk muka gitu. gitu. Terus kalau misalnya kan kita tuh kalau istirahat suka cerita hantu atau cerita apa, pokoknya yang cerita yang dari sini tiba-tiba ke cerita kemana kayak gitu kan biasa. Kayak gitu terus ya gitulah, jadi serem-serem gitu. Emang sekolah aku serem juga sih. Oke, gua bisa jawab dari cerita mereka tadi. Oke, lanjut. Gue nyampe ke tempat. Oke, ngobrol lagi. Orang yang bisa Nggak ngobrol. Hmm. Nggak kalau ada yang ngobrol.